Kami berani mengatakan tidak akan jadi namanya ASKB itu menjadi bupati kalau tidak ada Demokrat. demokrat. Pilih karena lebih, wakil bupati itu kan lebih. Ya, Kalau kamu tidak dianggap lebih kan tidak dipilih oleh rakyat. betul. Ya, kaya. Ya, Banyak orang berduit, betul. ya kan? Betul. Banyak orang bermodal, Mhm. tetapi visioner itu yang sangat menentukan Nah. ide. Gitu. Ya kan? Jangan-jangan Anda mau maju lagi nih? Itu tadi penuh pertimbangan. Oh, penuh pertimbangan ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Om BP. Malam ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan awal tahun politik. Kita mendapat banyak kejutan yang menyita perhatian di kalangan elit politik. Bukan hanya di Kabupaten Kutai Timur, tapi di daerah Jawa juga ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Juga termasuk kejutan yang baru-baru kita baca beritanya bahwa Bupati Kutai Kertanegara itu ditolak oleh MK atas gugatan beliau untuk maju kembali karena persoalan masa jabatan beliau sebagai bupati di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kita tidak bicara itu. Kita bicara terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Tiba-tiba kita dihentakkan oleh kesunyian politik yang kemudian diberitakan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur mencabut diri terhadap koalisi bersama dengan kepemimpinan Ardiansah Sulaiman dan Haji Kasmidi Bulang. Untuk membicarakan itu malam ini saya ditemani oleh sahabat saya, teman saya. Lama tidak jumpa sebenarnya beliau. Beliau adalah Herlan Mapatiti SE, salah seorang yang saya selalu canda beliau bahwa ada 5 orang kaya di Indonesia, salah satunya beliau. Beliau pemilik Pulau Perancis. ini lagi ditambah-tambah ini ngomongin. Lah, iya. Selain itu, selain beliau sangat perhatian terhadap pariwisata kita di Kabupaten Kutai Timur, beliau juga ketua dari Pemuda Pancamarga Kabupaten Kutai Timur. Kemudian tidak sampai di situ, beliau juga perhatian terkait dengan narkoba. Dan beliau sebagai ketua Granat di Gerakan Nasional Anti Narkotika. Nah, Gerakan Nasional Anti Narkotika Kabupaten Kutai Timur. Luar biasa beliau ini, orangnya biasa, tapi gagasannya luar biasa. Herlan Mapatiti SE, mantan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Itu periode berapa itu? Iya, 2014 sampai 2019. Oh, 2014-2019. Atau jangan sampai Bang Herlan kesini nih, rada-radanya mau maju lagi nih sebagai calon anggota DPR ini. Ini dikompa-kompa lagi kita. ini saya sukanya beliau ini. Iya. Jadi, kita ini mau diajak apa ini? Mau Iya. digaspol atau mau canda-canda? Kita canda sambil gaspol, iya kan? Gaspol. Iya. Ya, kalau pertanyaan apa masih mau maju atau tidak, dalam bahasa Inggris ini kami masih wait and see. Wait and see. Iya kan? Melihat-lihat Iya. dan menunggu-nunggu yang mana yang Iya, terbaik. iya. Banyak tawaran. Iya. Hanya saya ingin mengatakan begini, berpolitik itu sederhana, yang penting punya kesiapan. Karena saya merasakan dalam masa hidup saya itu yang kurang lebih 50 tahun ini, Ya. ternyata pekerjaan yang paling berat saya kerjakan masa hidup saya itu adalah menjadi caleg. Calon legislatif. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Yang paling gampang. Aja dulu kan jelaskan dulu. Iya. Ya, paling berat sekali. Iya. Ya, kami pernah jadi buruh. Nah, Ya, kami pernah menjadi kuli. iya. Kami pernah menjadi helper. Kami Iya. pernah menjadi developer Iya. koran. Iya. Boleh dikata ini pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak semua orang menginginkan. Iya, dan bisa melalui itu. Iya. Karena mungkin berada di bawah standar. Iya. Ya kan? Tetapi ternyata dari caleg pekerjaan yang paling berat. Nah, tentu kita bertanya, kenapa sangat
berat. Ya. Waktu kami jadi buruh, kami hanya berpikir tenaga dan pikiran. Ya. Jadi kuli kami hanya berpikir tenaga dan pikiran. Ya. Tapi ternyata menjadi caleg itu Ya. semuanya. Di situ sudah ada beban pikiran. Aha. Di situ ada beban janji. Iya, iya. Di situ ada beban tenaga, waktu, perasaan, dan dana. Iya. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi beban kalau menjadi caleg. Tetapi di sisi lain, Iya, iya, iya. ternyata pekerjaan yang paling enak itu menjadi anggota DPRD. Jadi sebuah sebuah kontradiktif sekali. Iya. Ya, tapi memang itulah bahwa dalam melakukan sebuah perjuangan, pekerjaan yang berat itu memang tidak mengkhianati hasil pekerjaan kita. Jadi anggota DPR itu saya katakan pekerjaan yang paling enak. Alasannya? Makanya kalau mau jadi cari pekerjaan yang enak, bukan di PDAM, bukan di pekerjaan yang basah, tapi jadi anggota DPR itu yang paling enak. Alasannya? Kalau berbicara alasan sederhana. Ya, karena kita anggota DPR hampir semuanya dijamin. Gaji tinggi, fasilitas disiapkan. Tidak ada sebuah risiko. Tidak ada sebuah hal yang berat. Ya, mau datang tidak ada risiko. Ya, tetapi gaji tinggi. Makanya di DPR yang tidak mempunyai inovasi, yang tidak mempunyai visioner, yang tidak mempunyai edukatif, tidak mempunyai program dan ide akan bosan menjadi anggota DPR. Ya kan? Karena dia akan datang duduk diam-diam aja di situ. 4D. Tapi tidak begitu. Makanya kita tidak boleh mendesain orang mengatakan anggota DPR tidak ada kerja. Itu tergantung daripada sebuah figur. Ya kan? Kalau figurnya baik, tepat cara memilihnya, dia punya tanggung jawab. Hanya memang politik kita sekarang ini tidak siap. Makanya saya berani katakan yang bisa jadi anggota DPR yang banyak duit. Itu luar biasa. Yang bisa menjadi anggota DPR yang banyak duitnya. Tapi ya itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi banyak duit itu juga ukuran bahwa itu orang sukses. Jadi pantas saja. Oke. Tapi kita tidak bicarakan itu terlalu jauh itu, Bung Herlan. Nah, kita masuk terkait dengan keluarnya Partai Demokrat di koalisi pemerintahan Ardiansah Sulaiman Kasih Bulan. Bagaimana Bung Herman mengamati ini sebagai pengamat politik di Kabupaten Kutai Timur? Ini pengamat kecil-kecilan ini. Apa-apa. Saya juga heran ini. Ini bukan background saya dipanggil. Mungkin karena saya pernah jadi mantan anggota. Nah, itu dia masalahnya. Bagaimanapun juga, Bung Herman kan pasti tahu banyak bagaimana persoalan-persoalan seperti ini disikapi oleh anggota DPR. Tapi tidak apa-apa. Namanya ini sebuah wacana. Dan ini sebuah keputusan yang luar biasa. Dalam transisi seperti ini, rasanya Demokrat mengambil sebuah keputusan yang memang dikatakan eksklusif lain daripada yang lain. Di saat sebenarnya sudah ada hasil, seharusnya di situ dia mendapat. Jika seandainya kita pragmatis, ya kan? Kita ini sebenarnya dapat genggaman emas, tapi dia tinggalkan. Nah, kalau umpamanya saya ditanya kenapa demikian, itu internal mereka kami tidak bisa masuk menilai, tapi kami hanya ingin menjabarkan seperti ini, bahwa politik itu sangat dinamis, kapan aja bisa berubah. Ya, hanya kami sayangkan, ya kan, ibaratnya sebuah perahu ini, perahu besar itu dimiliki oleh Demokrat. Kami berani mengatakan tidak akan jadi namanya ASKB itu menjadi bupati kalau tidak ada Demokrat sebagai partai pengusung. Dia yang mengantarkan orang jadi menikmati segala-galanya. Karena kalau bupati itu Pak enak sekali, wakil bupati itu kita enak sekali Pak. Tidak ada yang tidak dibayar oleh negara. Sama juga anggota DPR, tidak ada yang tidak dibayar oleh negara. Betul. Ya kan? Nah, siapa yang tidak mau hal yang nikmat seperti itu. Nah, karena kita ini berada pada fase demokrasi, Demokrat ini adalah sebuah perahu, dia sudah mengantar orang tiba di di dermaga, di pelabuhan, saya anggap partai yang cukup baik hati. Nah, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi secara internal dan eksternal. Nah, kalau ditanya apakah berpengaruh kepada
Pemerintahan pemerintahan SKP. ini Ya. itu tidak akan berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak akan berpengaruh bagi pemerintahan. Ya, pemerintah kita sekarang ini dia sudah dapatkan secara demokrasi, secara yuridis dan fakto. Ya. Mereka sudah bekerja, ya kan? Nah, bukan lagi ranahnya, ya kan? Yang ranah yang menilai itu adalah berada di DPR. Dan Makanya DPR itu harus dikuatkan. nah, mereka sudah bekerja dan Demokrat Kutin menilai bahwa pemerintahan SKP gagal. Gimana itu menurut pandangan Bung ini Herman? kan kebebasan berkumpul dan berpendapat itu Pak diatur dalam undang-undang. Ya. Tetapi kita ini bernegara, itu ada aturan main. Ya, ya, ya. Ya kan? Politik itu punya perpanjangan tangan, ya, berada di parlemen. Ya. Ya kan? Kalau memang apa yang dikatakan itu tidak benar, kuatkan di parlemen. Ya. Kan memang itu disiapkan forumnya. Di DPR itu. Di DPR itu. Ya kan? Kalau umpamanya kita menilai bahwa pemerintahan ini gagal, ya gagal. Ya. Sekarang itu posisi DPR Pak bukan oposisi, tetapi posisi DPR itu mitra kerja. Mitra kerja dengan pemerintahan. Mitra kerja. Jadi kalau gagal pemerintahan, DPR yang gagal. Kalau dia di situ ada satu praksi dong Demokrat gagal. Karena di situ ada fungsi, Iya. Fungsi karena pengawasan. di situ fungsi pengawasan, fungsi anggaran. fungsi anggaran, budgeting, ya, dan pembuatan perda. Iya, 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 Ya iya. kan? Nah, Kita ini yang di luar ini hanya mampu menilai, Ya. tapi ibarat pepatah anjing menggonggong kabila berlalu. iya, iya. Tapi iya. kalau kita ingin menunjukkan kuantitas dan kualitas, ya tunjukkan oleh di DPR. Iya kan? Ya. Selama ini saya juga tidak pernah dengar Demokrat bagaimana menyoroti pembangunan. Mhm. Ya kan? Sekarang ini bukan lagi waktunya, Mhm. ya kita mencari siapa salah, siapa yang benar. Iya, Tetapi sekarang ini waktunya kita mengadu gagasan, iya, mengadu ide, Ya. mengadu program, Ya. mengadu visioner. Bagaimana semuanya kita berbuat untuk rakyat dan Ya. memberikan yang terbaik. betul. Karena itu kewajiban kita, sumpah jabatan kita. Bupati dilantik, DPR dilantik supaya jabatannya. Dia harus di tengah-tengah negara hadir kalau rakyat susah. Mhm. Dia harus hadir di tengah-tengah rakyat kalau rakyat membutuhkan. Dia harus hadir di tengah-tengah rakyat kalau rakyat perlu sejahtera. Iya. Ya, menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata. Iya, iya, iya. Itu Nah, itu yang harus dibangun. salah satu poin yang membuat Demokrat cabut diri dari koalisi itu, ini ada yang saya perlu bacakan dulu. Penyelenggaraan anggaran. Gagal dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi anggaran. Indikasinya lambatnya anggaran yang diturunkan untuk pembangunan berisiko kegagalan dan tidak selesainya proyek-proyek pemerintah serta terjadinya silpa yang besar yang akhirnya merugikan masyarakat. Ini gambaran. Ya, Jadi ya, ya. membangun sebuah daerah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada sebuah kesalahan bukan berarti harus lari dari koalisi, mencabut dukungan. Ya. Tetapi kalau ditanya kenapa demikian, itu adalah haknya Hak Partai Demokrat. Partai Demokrat. Ya. Apalagi Demokrat sekarang ini kan kelihatannya ya banyak pemikir-pemikir, Ya, banyak yang muda-muda, Betul. mungkin responsif dan visionernya Ya. yang berbeda. Betul. Ya kan ini kan 2024 ini kan tidak akan lama lagi dan memang kita harus berlomba-lomba bagaimana menarik simpati rakyat. Mungkin caranya Partai Demokrat salah satunya adalah keluar dari Koalisi. koalisi. Iya, Karena iya, memang sekarang kita ini Pak harus mencari ya dengan keluar mungkin begini seperti malam ini Pak. Iya, iya, iya. Ya kan kalau dia tidak tarik mungkin tidak ada percakapan. tidak ada percakapan seperti ini. Betul, Ya kan? betul. Ah, ini kan bisa mengangkat popularitas Ya. dan Ya. elektabilitas. Betul. Ya, Ya. dikenal dan keinginan orang untuk mencoblos. Nah, keinginan orang untuk mencoblos itu Iya. berada pada fase siapa figur nanti yang ditawarkan. Tetapi minimal kalau begini ada 15.000 yang mendengar. Iya, iya, iya. Ada iya. 15.000 Iya, iya, yang iya. membaca. Iya, iya, Kan iya. kenal. Iya, Nah, iya, itu iya. itu mungkin bagian daripada sebuah strategi. Tapi kalau menjustis, Iya. ya itu bukan domainnya. Iya. Sama aja dengan kita. Kita berhak mengkritik. Betul. Tapi kalau mau ya kritik di parlemen. Iya. Iya kan? Kalau umpamanya tidak bisa bekerja anggota DPR-nya ganti. Iya kan? Iya, iya, Untuk iya, iya. tunjukkan saya ganti anggota di parlemen Karena gagal mengawasi penggunaan anggaran. Umpamanya kan Mhm. gagal tidak mampu mengawasi, tidak mampu membuat ide, Iya. tidak mampu membuat program yang Iya. baik, tidak mampu ini.
Kan belum ada juga yang kita lihat. Betul. Nah, tapi ini kan begini, Bung Herlan, bahwa pemerintahan ini kan baru masuk tahun ketiga. Ya. Dan kenapa begitu cepat dikatakan gagal? Ini ibaratnya orang berjalan baru sampai di pertengahan jalan langsung dibilang gagal. Kalau Bung Herlan melihatnya bagaimana tuh? Nah, ini saya tidak bisa mengevaluasi gagal, tetapi tatanan negara kita itu kan ada yang bisa mengevaluasi. Ya. Ya, ada bisa yang mengevaluasi. Kalau umpamanya di bidang keuangan Ya. ada BPK, ya kan. Di pengawasan lain ada DPR, ya. Di kriminal murni Ya. ada kejaksaan, ada Pak polisi, Ya. ada Pak hakim, Ya. ya kan. Ini kan mungkin masuk sudah pada ranah peran simpatik ini, Ya, kan? Tapi saya ingin ya. mengatakan seperti ini, Om. Iya. Bupati kita itu tidak terisi dikritik, ya. Wakil bupati dia dikritik. Pak Ardiansa tidak risih untuk dikritik. Tidak, tidak risih. Yang penting sifatnya membangun. Dan saya kira semuanya kita akan sama seperti itu, Ya. kan? Di saat kita mengatakan ini tidak berhasil, Ya. apalagi kita partai pengusung, Demokrat ini pengusung ini, Bung. Iya. Bukan pendukung, Pak. Pengusung, betul. Ya kan? Dan Pak Ardiansa dan Pak Kasmidi tidak bisa maju tanpa Demokrat. Sama dulu. Ya. Pak Kasmidi dengan Pak Ismo itu tidak bisa maju kalau tidak ada Hanura. Partai Hanura. Iya. kan? Iya. Nah, dalam perjalanannya apa memberi kontribusi ke partai, itu kita harus berjiwa besar. Ya kan? Karena kalau sudah orang duduk menjadi bupati, itu bukan lagi milik partai, Milik semua orang. tapi milik semua rakyat, milik semua masyarakat. Iya. Tetapi kita masih ada domain. Apalagi kita pengusung. Ya, bagian daripada pemenangan. Iya kan? Artinya banyak hal yang bisa kita tegak. Kamu Pak Bupati jangan sombong begitu. Iya. Kamu tidak jadi bupati dong kalau bukan saya. Saya tidak menuntut apa-apa. Aha. Tapi saya hanya mau ini yang kami nilai gagal diperbaiki. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, yang kedua, saya punya ada ide. Iya. Nah, saya beri gambaran. Iya. Kan? Iya. Dan bupati ini dan wakil bupati adalah manusia biasa, Pak. Ya. Bukan manusia sempurna. Betul. Ya kan? Karena yang dipikirkan itu bukan cuma satu dua orang, bukan cuma partai, tapi dia mikirkan semua masyarakat, dia mikirkan semua kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi infrastruktur, kondisi pendidikan, dia pikirkan semuanya. Ya. Tetapi coba kita memberi sebuah pemikiran dan konsep. Ya. Pak Bupati, itu saya melihat Ya. estek itu, kumuh itu, Ya. berada di tengah kota, Betul. ya kan? Ya. Begitu orang masuk, ya kan, kumuh sekali. Betul. Bagaimana kita bisa meyakinkan investor kalau begini? Ya. Ya kan? Begini aja kita tidak bisa benahi, kita tidak bisa tata bagaimana yang besar. Nah, ini kan kritik. Ya. Ya kan? Saya kira sah saja karena memang faktanya demikian. Ya. Ya kan? Nah, carikan solusi. Ya kan? Kalau Pak berpikir begini, Pak Bupati, saya punya konsep. Ya. Siapkan kami 20 anggaran. Ya. Itu STQ saya akan tata. Saya akan jadikan lantai 2, ya, di bawah untuk warung-warung UMKM, Ya. di atas untuk truk jogging, Ya. ya, itu puskesmas. Itu puskesmas ini kan sebenarnya tidak layak gitu. Ya kan? Kalau kita lihat di puskesmas itu, ya, kalau kita lihat, ya mungkin karena psikologi dokter, Ya. psikologi dokter ini tidak nyaman, tidak rapi. Ya, dana kurang, bisa-bisa aja. Ya, jarum yang sudah disuntikan lagi karena psikologi. Ya kan, dari dulu begitu-gitu terus. Ya. Ya kan, begini aja Pak Bupati. Ya, itu kita bebaskan itu puskesmas. Kita bantu yang representatif. Kita bikin 3 lantai puskesmas. Ini kita jadikan parkir. Ya kan, apa tujuannya? Supaya kita bisa menghidupkan UMKM. Ya. Karena seorang bupati itu Pak dipilih. Nah. Ya, seorang bupati dipilih karena lebih, wakil bupati itu kan lebih. Ya. Kalau kamu tidak dianggap lebih, kan tidak dipilih oleh rakyat. Betul. Ya kan? Itu yang namanya visioter, edukatif. Ya. Ya, kita harus punya program yang punya multi efek kepada masyarakat. Kemajuan masyarakat. Ya, kan? Membangun gang itu Pak, itu biasa. Ya. Ya, mengganggu sekolah itu biasa Pak. Artinya tidak perlu seorang bupati karena di situ ada pelaksana teknis. Iya. Membangun pendidikan itu
biasa, tidak perlu ada bupati karena di situ ada pendidikan. Yang dibutuhkan adalah gagasan. Ya, gagasan, ide yang cemerlang. Nah, coba kalau itu tadi STK tertata dengan baik, Ya, ya UMKM tumbuh dengan baik, kan kita ini kan harus menciptakan pasar. betul. Kan itu tugas kita. Ya, bagaimana duit itu memancing duit itu sebenarnya yang harus kita ciptakan. Nah, ini kita bebaskan itu tadi apa namanya? Ya. Puskesmas. Kita jadikan lahan parkir. Kita bikin bangunan underground. Ya. Ya. Dari apa namanya? Dari puskesmas ke kecamatan. Ya. Ya, di Sabtu Minggu ya kita bikin tiap hari acara, ada pengantinan. Ada umpamanya mau show. Ya. Ya, ada mau hakikat atau ada apa. Kan di situ orang melakukan kegiatan sudah tersiap, ada elektronnya, ada musiknya, ada pedagangnya. Jadi kalau ada orang pengantinan atau ada acara-acara penda, ya acara-acara seremonial, ya deklarasi atau partai politik, ya itu semuanya UMKM kan bisa. Ya, kita tidak usah siapkan lagi makanan, tapi UMKM itu pedagang-pedagang kaki lima itu disitulah kita tempat makan. Inilah yang namanya visioner, menciptakan bagaimana masyarakat mendapat income per kapita. Bagaimana Bung Agus? Ya kan, daripada rumah sakit seperti itu. Ini yang nah, apakah yang Anda maksudkan seharusnya sikap Demokrat begitu? Seharusnya gagasan begitu. kepada Ada memang gagasan. Ya kan? Tidak langsung tiba-tiba. Iya, kalau menurut saya. Iya. Tapi ini kan bukan berarti kami mau intervensi. Betul. Ya kan? Ya, tapi sebagai pengamat Ya, sebagai orang timur kan memberikan masukan. Karena Bapak mengajak saya, ya saya mati. Tidak apa-apa. Iya kan? Ya. Itu. Kan masih banyak, Pak. Nah, kan itu tadi Pak Bupati ini kan bukan manusia sempurna. Nah, kita bisa lihat alurnya Pak Bupati. Bupati memimpin seperti air, karena memang dia terbentuk seperti itu. Kenapa dia dipilih? Karena dia orang sederhana. Ya, dia orang agamis. Ya, dia orang apalagi ikon yang dimiliki itu rajin. Ya, ustaz. Ya, tidak neko-neko. Ya kan? Tetapi kan bukan manusia sempurna. Dia tidak mempunyai talenta keberanian. Ya, kurang berani menggusur PKL yang berada di trotoar. Jadi, kan? Jadi Anda anggap bupati ini tidak berani. Ini persoalan karakter. Dan itu kita harus kritik. Iya. Kan? Karena membiarkan orang yang larut dalam sebuah keputusan yang tidak tepat, kan itu ada bagian daripada sebuah kesalahan kita. Itu salah satu yang membuat juga Demokrat menarik diri terkait dengan Jalan Rantopulung itu. Ya kan, ini ada nih. Persoalan kepastian hukum. Gagalnya menegakkan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Indikasi terjadinya pembiaran pelanggaran hukum yang berakibat terancamnya jiwa masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup. Contoh kasus, penggunaan jalan umum kabupaten ruas Rantopulung Sangatta untuk hauling batubara perusahaan PT Angkara Pratama Energi. Apakah itu salah satu yang Anda katakan tadi bahwa bupati tidak berani? Ini bukan. Ini persoalan domain Pak, kewenangan. Ya kan? Kewenangan. Tambang itu Pak, kewenangannya ada di provinsi dan pusat. Ya kan? Dan ini adalah perusahaan yang mempunyai izin. Ya kan? Bupati tidak punya kewenangan untuk menahan itu karena dia mempunyai izin penggunaan jalan. Bukan. Kalau ini umpamanya penggunaan jalan, saya kira juga berada pada kewenangan di provinsi. Tapi ini kan jalan daerah, Bung. Ya. Jalan daerah. Rantopulung itu jalan kabupaten dan itu kewenangan di bupati. Gitu. Nah, lalu di mana masalahnya? Nah, masalahnya adalah jalan itu digunakan oleh perusahaan ini untuk hauling batubara. Itu juga salah satu yang membuat Demokrat mencabut diri dari koalisi ASKB. Karena dianggap gagal untuk melindungi jalan masyarakat itu. Nah, kalau menurut pemahaman saya, ya kan, ini bagus juga ini. Tetapi saya melihat bahwa PT itu mendapat izin. Yang kedua, kewenangan berada di provinsi dan pusat. Yang ketiga, kalau di situ ada unsur kriminal, ya kan, harus turun pengawas tambang. Ya kan, pengawas tambang itu ada di
provinsi. Ya. Nah, persoalan pertanyaan apa betul pemerintah kabupaten memberi izin? Ya. Ini kan verifikasi yang harus diperbaiki. Ya. Tapi saya yakin tidak berani pemerintah kabupaten untuk memberi izin. Ya. Ya, persoalan umpamanya dimanfaatkan jalan itu, ya mungkin pemerintah menganggap itu bukan kewenangannya. Ya. Kalau memang di situ ada pelanggaran hukum, ya silakan Pak Polisi. Ya. Ya kan, minta surat izinnya, Ya. ya, atau dinas perhubungan, ya, minta dokumennya. Atau Partai Demokrat menyampaikan Atau Partai Demokrat menyampaikan ke bupati, wakil bupati. Kewakilan. Ini kenapa dibiarkan? itulah yang saya maksud. Ya kan? Ya. Itu kan bisa diungkapkan dalam pandangan fraksi. Ya. 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 Karena anggota DPR itu adalah perpanjangan tangan dari partai Betul. politik. Itu pemahaman saya, karena saya ini orang baru belajar ini. Nah, Anda ini selalu berendah sebenarnya. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa di Indonesia itu hanya 5 orang yang punya pulau, termasuk Anda sendiri. Pertama siapa, Pak? Pak Jokowi. Kedua, siapa lagi tuh? Pak Ahok. Ahok, ya kan? Ketiga, pengusaha siapa tuh? Tommy Winata. Nah, itu dia. Keempat, Tommy Soeharto. Soeharto. Yang lain, Pak Herlan. Herlan apa titik? Luar biasa. Jadi Anda selalu bertemu, tapi Anda memiliki gagasan yang luar biasa. Ini canda, Pak ya. Jangan sampai ada yang merekam. Dia kira saya orang mengada-ngada. Enggak. Canda yang berisi. Ya kan, bahwa ada orang Kutai Timur yang bernama Herlan Mapatiti yang betul-betul konsen untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur. Nah, itu kita perlu apresiasi sebagai masyarakat, ya kan? Itu di luar konteks terkait dengan Demokrat tadi, ya kan? Ini Om Epi ini memang kalau kita mau hadir di sini harus mempersiapkan bahan. Orang senior di lawan. Tidak juga. Jadi saya itu belajarnya begini. Saya bicara apa adanya, apa yang ada di pikiran saya ungkapkan. Yang penting tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, dan memang kita harus berposisi begitu. Ya, kita ini harus memberi kontribusi. Betul. Ya, kalau kita ingin dikenang, kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Ya. Manusia mati meninggalkan nama, karya dan nama. Nah, itu. Tapi kalau umpamanya nama mau ditinggalkan, kita harus ada karya. Ya. Ya kan? Betul. Kenapa saya berpikir Pulau Prancis? Karena itulah hal yang kecil yang saya bisa lakukan. Ya, menciptakan sebuah ikon. Ya, itu Pak dibolak-balik itu siapapun yang membangun di saat pasti orang bilang, wah itu konsepnya Pak Herlan. Herlan yang mulai. Ya, banyak orang kaya, banyak orang berduit, ya kan, banyak orang bermodal, tetapi visioner itu yang sangat menentukan ide. Ya kan, kalau ide itu terjual, banyak orang yang membeli. Nah, dari mana datang ide itu? Adalah bagaimana menciptakan sebuah gagasan yang baik. Nah, itu dia. Nah, ini yang jarang kita miliki sebenarnya. Orang-orang kalau itu kan? Itu bisa menjadi dokumen negara itu, Pak. Bahwa kita hanya banyak cerita bahwa tapi kita minim gagasan. Iya kan? Nah, kembali ke persoalan Demokrat tadi. Sebenarnya saya juga membaca berita Pak Kasmidi Bulang, Haji Kasmidi Bulang itu menyayangkan juga, ya kan? Kenapa tiba-tiba keluar? Padahal kan semua persoalan bisa dibicarakan. Itu the point yang penting itu, ya kan? Ya, kita ini bersahabat, kita ini berteman, kita ini sama-sama menderita, betul? Ya kan? Berdarah-darah kita ini menjadikan. Tetapi kan kita tidak tahu apa isi hati saudara kita yang ada di Demokrat. Siapa itu bagian dari sebuah pembelajaran. Kamu ini semenjak duduk kau lupa kita, kan tidak boleh juga begitu. Ya kan? Tidak boleh itu. Ya minimal kalau kita jadi, ya kita harus panggil. Iya kan? Apa secara etika dan psikologi. Demokrat Pak Ketua 20 tahun kita baru jumpa ini. Mari kita bercanda-canda ini. Ada nggak gagasan yang paling oke kira-kira dari Demokrat ini? Aku tidak mau kualat. Kan itu bersahaja itu, Pak. Anda luar biasa, kan? Bersahaja. Ya kan tidak ada yang salah. Karena saya katakan
Seorang bupati dan wakil bupati itu Ya. mau makan di mana aja negara yang bayarin. Ya. Ya kan? Negara yang bayarin, Pak. Kenapa sih kalian tidak mau berbuat terhadap orang yang telah memberi yang terbaik? Ya. Ya kan? Nah, hanya secara psikologi, Ya. kalau duduk orang menjadi bupati kan semuanya protokoler. Ya. Jadi yang duduk lah itu juga harus mengerti-ngerti, pahami. Ya. Wong Epe, Ya, ya. kalau umpamanya kemarin kamu tidak panggil saya, apalagi namanya di wawancara Ya, seperti ini, podcast. saya tidak dikenal orang. Ya, ya, ya. Kan itu kan, Ya, ya, ya. ya kan tidak ada yang salah. Betul, Hidup betul, itu betul. harus saling menghargai. Tapi kan semua letaknya di komunikasi, Bu. Ya komunikasi, jangan terbawa emosi. Ya, kalau bawa emosi akhirnya ya kan susah. Nah itu saya baca berita itu bahwa wakil bupati menyayangkan itu, Pak Iya. Kasmi Bulan menyayangkan itu. Apalagi ini kata beliau kan masih ada 1 tahun anggaran, iya kan. Nah disayangkan bahwa dulu kau bersama kami, sekarang kami jadi kau buang Iya. kami. Padahal kalau kita lihat perkembangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur ini, justru banyak partai-partai kemarin yang tidak mendukung itu sekarang mendekat. Wah, itulah yang saya bilang. Nah, ini nah. ini cerdasnya Ya, ya. apa ya? Moderator, apa Iya, iya. bahasa kerennya kalau Iya, begini pembawa acara ya? Yang punya podcast. Ya, kan? Nah, Ya kan? Nah, beliau ini Pak ibaratnya gula, bukan gula sembarangan Pak, gula kelas 1. ya, Ya kan? Jadi bukan semut sembarangan, segala macam semut akan datang ke situ. Ya, Ibarat ya, pepatah ya. mengatakan, Mhm. hilang 1, tumbuh 1000. Ya. Ya, kau pergi, Ya. datang yang lain. betul. Kan di sana bukan cuma Demokrat punya fraksi, Pak. Ya, ya, ya. Ada fraksi Nasdem, Mhm. ada fraksi PDI, Ya, ada fraksi yang punya fraksi seperti Partai Buruh. Gerindra, Ya, ya, ya. ya kan? Ada fraksi Mhm. gabungan, Mhm. ya kan? Ya kan? Dan yang menyadari bahwa kita ini bermitra. Mhm. Oke, saya dukung Anda? Anda di parlemen, tapi mari kita sama-sama berpikir membangun daerah ini. Ya, ya, Kan ya, ya, begitu ya. anunya itu. Ya, ya. Karena saya katakan tadi dari awal, DPR itu Mhm. tidak ada lagi bahasa oposisi. Hmm. Ya kan? Dia adalah Mitra pemerintah. mitra yang mengingatkan, Pak Bupati, jangan sombong Pak Bupati. Ya, ya, ya. Ya kan? Tapi kan partainya bisa saja beroposisi. Apa? Partainya. Kita ini semuanya manusia, Pak, bisa. Hmm. Ya, berserikat dan berkumpul Ya. dan kebebasan menyampaikan pendapat itu Ya. sah. Ya, Bukan ya. cuma partai politik, Ya. tapi politik itu, Pak, Hmm. diatur dalam tata negara. Ya, ya, ya. Ya kan? Kamu mempersiapkan orang-orangmu menjadi anggota DPR. Siap. Karena kalau duduk dia nanti, dialah yang akan mengatur Kutai Timur ini. Ya. Gagal tidaknya Kutai Timur, maju tidaknya Kutai Timur Ya. ini adalah berada di tangan eksekutif dan legislatif. Berarti termasuk ketika Demokrat menyatakan pemerintahan ASKB gagal, Demokrat gagal juga. Gagal pasti. Ya, orang tidak akan melihat dalamnya. Ya, 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 ya. Ya, yang dilihat itu tadi Hmm. kesepahaman yang kalian buat. Apa yang menjadi program pembangunan Ya. itu kan kalian ikutan. Atau jangan-jangan anggota DPR dari Partai Demokrat ini tidak berbuat apa-apa di Kalau DPR. ingin melakukan pencitraan sebenarnya Nah. paling efektif itu di DPR. Ya, 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 Tunjukkan. ya, ya. Kami ini ayo ketua fraksi. Hmm. Ini lain dulu, lain yang sekarang ketuamu. Ya, ya, ya. Ya, kalau kau tidak mampu berbuat apa yang dimana sesuai undang-undang, saya kasih saya PAW kamu. Hmm. Ya kan? Kan begitu. Ya. Ya kan? Keberpihakannya harus jelas. Disitulah enaknya jadi anggota DPR. Oh. Mau berbuat, tidak ada resiko. Ya kan? Iya, 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 iya. Ada risikonya kalau melanggar hukum. Nah, itu aja. Nah, lain lagi persoalan itu kan. siapa aja. Ya, ya, ya. Itu namanya kriminal murni. Ya, ya, ya. Ya, kalau kriminal murni tidak ada orang yang terlindungi. Betul, betul, betul. Ya kan? betul. Tapi kalau masih jalan yang baik, Ya. mau hadir tidak mau hadir, tidak ada resiko. Ya kan? Ya. Nah, makanya itu juga sebenarnya membuat saya berpikir panjang. Nah, Kalau gitu jadi anggota DPR aja. jangan-jangan Anda mau maju lagi nih. Itu tadi penuh pertimbangan. Bawa penuh pertimbangannya. Tidak apa-apa, ditimbang-timbangkan. Siapa tahu dapat rezeki. Ini Iya, Pak WP ini ibaratnya apa ya? Ya, 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 ya. Dipanggil sini mengasah kebuntuan ini. Ya. Kami ini kan banyak aja di Pulau Prancis. Iya, 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 iya. Ya, di Iya. situ menghayal, Ya. berpikir, ya kan? Mhm. Karena jadi pengacara. Nah, biasanya orang-orang seumuran kita ini, Om Herlang itu, Ya. pikiran ini kalau tidak tersalurkan,
Nah, itu bisa menjadi penyakit. Ya. Makanya kenapa saya buat podcast ini untuk menghadirkan teman-teman yang mau diajak berpikir bersama. Di suatu tempat ini kita bisa bertengkar, bertengkar dalam hal pemikiran. Iya kan? Setelah itu kita damai, jangan baper. Nah, makanya kita bangga itu tinggal di Indonesia. Ya, ya. Ya, mengapa? Di negara lain hanya 2 suku berperang terus-menerus. Ya kan? Kita ini 1000 pulau, bahasa ratusan, ada 700-an dan sebagainya. Tapi kita mampu. Mengapa? Karena di situ ada filosofi dan falsafat negara. Di situ ada demokrasi. Bahwa perbedaan pendapat itu dibenarkan. Ya kan? Betul. Tetapi ada aturan main. Ya kan? Sama kita ini kan pilkada. Kita berbeda pendapat. Ya kan? Tetapi begitu sudah tahapan selesai sudahlah perbedaan. Mari kita dukung ya. Yang ada. Betul. Nah, kalau kita ini melakukan perbaikan, ya kita lakukan dengan cara mempersiapkan di 2005 tahun ke depan. Betul. Begitu. Ya, sama saya dengan Bung Herlan kan. Dulu lain jalur. Jadi Ya kan? Saya tujuannya sama. Saya SKB. Ya kan? Tapi ya itu persoalan. Kita bisa berbeda dukungan, tapi yang namanya persaudaraan harus tetap dijaga. Ya kan, karena kita besar di situ. Betul. Kita besar di situ. Om. Jadi itu yang kita harus bangun terus menerus. Ya, bahwa Indonesia besar itu karena perbedaan. Betul. Ya. Jangan sampai perbedaan membuat kita kecil. Nah, kembali ke persoalan koalisi tadi. Seperti apa yang saya katakan bahwa kalau toh memang pemerintahan SKB ini dianggap gagal, itu kan juga terlalu prematur karena dalam perjalanannya baru masuk tahun ketiga. Gitu. Ya kan? Toh kalau gagal berarti ada fungsi pengawasan anggota DPR yang tidak jalan, dan di situ juga ada anggota Demokrat. Iya kan? Betul. Ya seharusnya dia tolak dong. Ini kan sudah 3 kali mereka laporan pertanggungjawaban. Ya kan? Saya lihat buktinya menerima. Iya kan? Anda tahu lah kalau ke depan ini. Ya kan? Dia ada LPJ itu kan evaluasi. Ya kan? Itu kan pengalaman laporan pertanggungjawaban. Pengalaman Bung Herang waktu menjadi anggota DPR. Jangan karena kepentingan yang tidak terakomodir. Ya kan? Akhirnya kita bermanuver. Pada manuver ini belum tentu memberi nilai baik kepada partai. Nah, tetapi ini bukan ranah saya untuk menilai. Karena itu kita serahkan ke masyarakat. Eksternal dan internal, ya kan? Tapi ini pengamatan. Kami mengamati. Nah, itu yang saya katakan tadi, Pak. Lebih enak kita itu berargumen dengan adu konsep pembangunan. Itu tadi salah satu konsep yang saya tawarkan. Yang gagasan itu tadi. Gagasan tadi itu, ya kan? Bolehlah dilihat itu puskesmas. Betul. Sementara puskesmas itu kesehatan itu, pendidikan itu, dia ada perintah itu. Termasuk kesehatan. Itu 10%. Ya kan? Untuk membangun rumah sakit yang representatif untuk kepentingan umum kan tidak susah. Kalau persoalan rumah sakit itu puskesmas yang ada di kecamatan itu nanti kita bisa diskusi lain itu. Karena saya tahu persis juga persoalan yang ada di situ. Bahkan kalau perlu ya nanti kita hadirkan orang-orang yang berkaitan. Itu tidak boleh dibiarkan. Nah, sebagai ranah politik, itu yang harus disoroti. Nah, ini kesempatan juga, Pak. Belum tentu lagi saya dipanggil ini. Jadi saya akan panggil terus. Saya ini masih ada yang termasuk di biar teman-teman politik yang mempunyai ranahnya untuk memperjuangkan. Termasuk tanah yang ada di Munte. Itu kan tengah kota. Ya, kita membangun bagaimanapun setiap orang lewat akan mencerminkan sebuah kekumuhan. Dan itu tidak memberi sebuah dedikasi yang baik. Orang yang membayar pajak, kita tidak memberi pelayanan yang baik. Tapi orang yang tidak membayar pajak mendapat pelayanan dan keuntungan yang baik. Itu kan tidak boleh. Nah, negara di situ harus hadir. Ya kan? Membebaskan itu bukan berarti mengusir, tapi kita dalam menata. Nah, inilah yang kita tuntut. Seharusnya itu yang dituntut oleh Demokrat. Yang mana janji menata untuk semua? Ya kan?
Itu aja yang di tengah kota kalian tidak bisa tata. Iya kan? Mana? Ya. Ya kan? Paling itu kan bisa ditata karena itu tanah negara. Ini kan persoalan keberanian aja. Ya. Itu tidak ada artinya Pak ketimbang apa yang dilakukan Pak Ahok di Jakarta. Tapi gagasan ini kan seharusnya disampaikan ke seharusnya begitu. Disampaikan ke bupati. Iya. Coba Bang kalau itu dijadikan taman hijau. Ya. Di situ pemerintah daerah membangun musola, membangun kolam renang, membangun track jogging, menanami pohon-pohon, membangun lapangan voli. Ya, yang ada di luar ini kita bikinkan kios. Kios. Kan? Ya kan? Tidak begini Pak memberi presiden buruk. Ya, orang yang tidak membayar pajak. Ya, orang yang tidak membayar PBB itu yang mendapat perlakuan baik. Tapi itu harus disoroti. Tapi kemungkinan besarnya begini, Bung Herlan. Saya melihatnya bahwa fokus pemerintahan ini adalah membangun infrastruktur jalan penghubung antara kabupaten dan kecamatan. Itu sebagai salah satu juga janji kemarin. Iya kan? Itu kita lihat tuh ada proyek multi-years yang sekian triliun itu kan. Itu untuk fokus membangun jalan penghubung antara kecamatan dan kabupaten. Tapi itu tidak ada yang salah Pak itu ya kan. Tidak ada yang salah membangun antara penghubung jalan kecamatan tidak ada yang salah, tapi kan kita yang anggaran kan cukup banyak. Ya kan? Kan kita juga harus pandai menyoroti kan ada juga ganggan di jalan tidak ada orangnya. Iya kan? Ada yang ditimbun tidak ada orangnya. Betul. Ini kan proporsi dan proporsional. Iya kan? Kan kita ini kan membangun itu. Nah ini persoalan style. Siap. Ya kan persoalan style, ya kan. Membangun itu perlu memang ada sebuah ikon kota, ya kan. Dan kita harus menciptakan itu. Itu terbangun karena gagasan Pak Ardiansa, gagasan Pak Kasmidi. Kan kita bisa mencontoh, tapi mencontoh yang baik kan tidak ada yang salah, Pak. Contoh misalnya yang ada di Stadion Kudungga. Itu gagasan Pak Rok. Bukit Pelangi. Ya, Pelangi. Ya kan itu gagasan. Kan itu mencerminkan seorang bupati cemerlang. Kan kita menginginkan juga seperti itu sebenarnya. Tapi kita tidak ingin paksa. Nah, keterbatasan itulah kita beri kepada beliau karena yang dipikirkan bukan pembangunan aja, Pak. Yang dipikirkan segala sektor. Termasuk OWP dipikirkan. Termasuk juga. Iya. Karena ini kan sederhana. Betul. Ya kan? Kita pemerintahan itu Pak auranya, leadernya itu ya muaranya itu berada pada kesejahteraan rakyat. Ya, membuat jalan yang menyambungkan antara tiap kecamatan itu bagian dari kesejahteraan rakyat. Salah satu juga yang disoroti Demokrat adalah lemahnya birokrasi. Apakah karena lemahnya birokrasi ini yang mengakibatkan bupati seakan-akan tidak konsen terhadap janji politik untuk menata Kabupaten Kutai Timur ini? Ini yang begini ini kita tidak bisa memberikan sebuah pembenaran. Karena itu bukan sebuah domain, itu kan ada tahapannya. Mungkin kita itu menurut Demokrat mungkin dia menilai tidak baik. Tapi menurut Pak Bupati itu yang baik. Ya kan? Jadi dia tidak boleh berada dalam ranah itu. Ya kan? Umpamanya tidak baik kan negara telah menyiapkan tahapannya, silakan juga di PT UN. Ya kan itu anunya kan disiapkan oleh negara. Tapi kan sah-sah saja Demokrat berteriak seperti itu. Kan kita ini kan kelebihan Indonesia itu kan bebas berpendapat, Pak. Iya. Kan kita menginginkan selama ini berilah sebuah pendapat yang membangun daerah. Berikan sebuah konsep yang eksklusif yang tidak dilakukan oleh orang. Makanya saya memberikan konsep apa yang saya katakan tadi. Karena saya menganggap itu eksklusif. Kalau membangun jalan itu Pak biasa itu biasa itu. Membangun jembatan itu Pak biasa. Membangun pasar itu biasa. Tetapi yang membangun yang luar biasa itu perlu sebuah ide, konsep dan gagasan. Kan? Coba kalau yang saya katakan tadi itu Pak. Dijadikan track jogging. Kan? Begitu ada pementasan tiba-tiba ada umpamanya apalagi namanya organization yang mau bikin pentas, tinggal tutup aja. Ada lagi retribusi. Kita ini kelemahannya tidak mampu menciptakan retribusi, selalu mengeksploitasi.
saya akan membangun pertanian dan perkebunan. Saya akan membangun pariwisata. Tapi kita sudah hampir 25 tahun, belum ada pariwisata yang bisa menghasilkan PAD. Itu yang Itu dibutuhkan. namanya dieksploitasi. Iya kan? Padahal membangun wisata itu tidak berat-berat, Pak. Cukup 10 miliar sudah clear di situ, ada pendapatan. Ya kan? Hanya keinginan. Nah, mengeksploitasi ini juga harus dikritik. Bapak katanya ini membangun pariwisata, tapi dikasih 10 miliar, 40 miliar, kan tidak objektif juga. Ya kan? Ya kan? Kita ini kan ada namanya ini rancangan pembangunan jangka pendek dan rancangan pembangunan jangka panjang. Dan itu saya sudah baca. Salah satu situ adalah wisata. Tapi belum ada tahapan-tahapan wisata yang memberikan petunjuk bahwa ada sebuah keseriusan. Ya kan? Padahal kalau ada wisata, Pak, ya, itu bisa memberi multi efek. Di situ ada ekonomi baru. Kita ini kan kelebihannya Kutai Timur ini, Pak, dia mempunyai potensi banyak. Bahkan apa namanya nih, ikon nama sekarang ini kan Pak Bupati mengubah apa namanya, land apa, Magic Land. Oh, Magic Land. Iya kan? Ya. Itu kan Magic itu kan daya tarik, Pak. Ya, Pak Bupati membuat itu pasti ada kajian. Ya kan? Di mana Magic Land-nya? Potensi wisatanya luar biasa. Potensi lautnya luar biasa. Potensi tanahnya luar biasa. Potensi kayunya luar biasa. Potensi sawitnya luar biasa. Potensi SDM-nya luar biasa. Jadi membangun itu yang paling efektif berkesinambungan. Di sini berhasil, baru bangun yang lain. Kan ada tipikal membangun. Di sini bangun 50%. Ya, ditinggal, di sini lagi bangun 50%, ditinggal, di sini lagi bangun 50%, ditinggal. Akhirnya mangkrak. Akhirnya tidak jadi-jadi. Mangkrak. Ya kan? Coba bangun wisata sekali, jadikan umpamanya Pulau Perancis. Ya. Masuk barang ini. Ya kan? Satu kali membangun. Ya kan? Satu kali membangun. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu kan. Ini persoalan gagasan. Mungkin kalau Pak Bupati membangun daerah lain, dibangun aja, tapi tidak ada yang menjaga. Ya, tidak ada yang mengedukasi. Pulau Perancis ada Hera Bapak Titi. Ada saya yang menjaga. Tidak ada duit, saya pinjamkan duit. Tapi tidak punya kemampuan, ada keterbatasan. Tapi coba kami disupport aja. Ya, Pak Erlan tahun ini saya bangunkan kamu Villa 20. Tapi bukankah Bupati juga sudah membangun jalan akses ke sana tuh? Ya. Saya dengar. Betul, Pak. Tetapi kan kita mintanya ngemis. Ya kan? Ini kan visioner. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Bahwa Pak Bupati orang siap dikritik. Kita harus beri masukan, dia welcome. Saya ini kan lawan politiknya beliau dulu. Ya kan? Nah, itu kelebihan saya. Bisa masuk. Mengapa? Karena dalam berpolitik, kita menyadari kita tidak boleh menghujat. Kita tidak boleh beli camping. Kita tidak boleh menyalahkan. Mari kita adu argumen. Mari kita adu gagasan. Visi. Adu gagasan. Ya, begitu dia naik, kita harus berikan selamat, Pak, jalankan tugas 5 tahun. Ya, kita harus mengakui itu. Betul. Ya kan? Kita harus berpolitik secara elegan. Ya, saya tuh naik Pak Kasmidi, saya SMP. Selamat, Pak. Pak Kasmidi. Mengapa kita berteman? Betul. Ya, masa gara-gara politik kita harus rusak persahabatan? Nah, itu dia masalahnya. Makanya persoalan kami dikasih atau tidak itu haknya. Makanya saya selalu bilang itu, Om Bung Herlan, bahwa kalau Anda berpolitik jangan baper. Iya kan? Jangan bawa perasaan. Karena di politik itu tidak ada soal perasaan. Di situ persoalan logika. Iya kan? Di situ persoalan gagasan. Nah, itu yang sekarang kita harus kedepankan, itu adu gagasan. Ya kan? Saya kalau umpamanya gagasan bisa menjadi sebuah kriteria bahwa kita dipilih oleh rakyat, saya berani saya. Luar biasa. Ya, itu yang saya katakan tadi, Pak. Banyak kalian punya duit, banyak kalian punya ide, banyak kalian punya harta, tetapi gagasan dan ide itu yang susah. Itu yang susah, ya kan? Karena di situ ada kerja keras. Ya, di situ ada pemikiran. Di situ ada pengalaman. Di situ ada pengalaman. Dan kan tidak semuanya orang memiliki itu. Oh iya, dan saya itu persis Bung Heran ini kan memang pengalamannya luar biasa. Jarang loh kita di Kutai Timur ini sedua ketua granat, pemilik pulau. Walaupun banyak nyamuknya.
itu luar biasa. Nah, sebenarnya begini, kalau terkait dengan pariwisata, ini kita di luar konteks lagi. Ya, enggak apa-apa. Namanya podcast ini kan biasa lompat-lompat. Kutai Timur ini sebenarnya itu, dalam hal pariwisata itu, yang penting itu bagaimana kita berpikir membangun pariwisata yang tidak sama dengan pariwisata orang lain. Kita jual pantai, jual pulau, iya kan? Bali sudah bagus, Bung. Ya. Jadi di sini ada wisata khusus. Ya. Iya kan? Misalnya Pulau Perancis, apa khususnya di situ? Di situ dibangun bisa. Ini menyambung tadi. Ini kan konsep. Ya, menyambung tadi. Ya kita buat di situ perahu pemancing. Orang disuruh memancing ke laut, diberilah spot-spot pancing yang bagus. Jadi ada wisata khusus. Kalau kita mau bicara masalah pantai, jauh, Pak. Ya, tapi kan begini. Ini kan berbicara persoalan potensi. Ya. Saya katakan tadi, betul. Pak Bupati ini kan orang pintar. Ya. Dia mempunyai struktur organisasi yang teruji. Magic Leng itu, Pak, tidak akan mungkin dia expose kalau dia tidak punya kajian. Nah, salah satu kajian yang dianggap berpotensi itu adalah wisata. Itulah yang kita backup. Kita ini kan begini, ini berpikir sederhana. Kita ini kan akan menjadi ibu kota negara. Ya kan, kita tidak bermimpi ingin menyaingi Bali, Pak. Tapi kan minimal orang Kutai Timur itu tidak usah ke Bali lagi. Ya kan, cukup sudah di sini. Masa studi banding dalam setahun 4 kali. Kalau pemerintah melakukan begitu semuanya kan kapan daerah maju? Tapi kalau di sini ada yang representatif, yang mungkin akan menciptakan sebuah kesehatan yang luar biasa. Kalau kita berwisata, orang-orang pejabat jangan lagi pergi ke sana, bintek, kunjungan kerja, tetapi di sini melakukan pembekalan. Maksudnya kunjungan kerja ke Bali. Ya, misalnya. Umpamanya. Kan? Siapa tahu di sana mau lihat sumur. Sumur bor. Sumur bor. Ya kan, jadi ada istilahnya Pak Awang itu. Ini orang Kutai Timur. Aku suka sekali ya ke Pulau Bali karena di sana banyak sumur. Sumur apa? Berjalan. Orang bertanya, apa itu sumur? Susu berjemur. Begini. Ada juga yang bertanya. Kamu nih Pak Erlang banyak bicara kamu ini. Waktu duduk DPR, apa yang kamu perbuat? Betul. Ya kan? Itu kan biasa, ya kan? Tapi saya pernah dikatakan. Saya duduk di DPR, boleh lihat kinerja saya. DPR itu bekerja. Berdasarkan namanya Bamus. Badan Musyawarah. Di situ ditentukan tanggal 1 paripurna, tanggal 2 RDP, tanggal 3 kunjungan kerja, tanggal 4 resel, tanggal 5 sidak, tanggal 6 dengar pendapat, tanggal 7 bintek, tanggal ini. Coba lihat daftar hadir saya. Di DPR. Ada nggak yang saya tidak hadiri? Karena kami digaji negara itu berdasarkan kegiatan itu. Ya kan, berdasarkan badan musyawarah. Ya kan? Nah, kalau ingin ukur kinerja saya, lihatlah di kehadiran saya. Dan boleh tanya, Pak, di mana kehadiran saya tidak memberi konsep kontribusi pemikiran. Karena memang DPR itu hanya diajak berpikir, Pak. Ya kan? Dia punya bukan eksekutor. Bukan bagian penebas, bukan, Pak. Apa yang kita putuskan itu hanya berupa sebuah rekomendasi. Ya kan? Bukan kita bagian daripada eksekusi. Oke, baik. Ya kan? Kita kembali lagi ke persoalan inti tadi. Saya ingin meminta pendapat terakhir dari Bung Herlan terkait dengan mundurnya Partai Demokrat Kutai Timur di koalisi pemerintahan ASKP. Apa closing statement dari Bung Herlan terkait dengan itu? Ini sebenarnya susah gampang menjawabnya ini. Karena partai ini mempunyai mekanisme tersendiri. Ya, kalau pribadi saya tentu saya menganggap sangat menyayangkan sekali Partai Demokrat mundur dari sebuah koalisi. Karena kita ini bangsa Indonesia ini kan sederhana. Tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan, apalagi kalau persoalan politik. Kan itu persoalan kepentingan, Pak. Ya kan,
kita ini sama-sama dilantik oleh negara Ya. dengan kepentingan bersama membangun daerah. Ya, ya, ya. Ya kan? Kalau ada hal yang tidak umpamanya sesuai harapan kita, Ya. silakan salurkan kepada mekanisme yang ada. Partai Demokrat ini kan satu praksi, Pak. Ya. Ya kan? Cukup besar suaranya ini. Ya, 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 ya. Ya kan? Uh-uh. Apalagi dia pengusung. Betul. Bukan pendukung, Pak. Ya. Dia pengusung. Siap. Ya kan? Nah, dari etika multi efek itulah saya kira adalah hal yang wajar Ya. kalau Demokrat banyak bicara. Ya. Ya kan? Mhm. Tidak ada orang yang mempersoalkan apa dia marah aja bupati. Ya. Ya kan? Itu sah saja. Apalagi kalau kita DPR itu nggak punya hak imunitas. Ya, ya, ya. Iya kan? Ya. Terserah bupatinya mau bilang apa. Apa kita itu Pak Bupati? Banyak aja keluar karena pencitraan. Mhm. Ya, di daerah tidak dibangun. Sah. Ya kan? Ya. Tidak ada masalah. Kita dilindungi hak imunitas kok. Seharusnya Demokrat Ya, seharusnya lantang. Ya. Ya kan? Tapi saya beberapa kali RDP tidak pernah saya lihat Demokrat lantang. Iya, iya, iya. Iya kan? Waktu zaman Pak Heran dulu di situ. Enggak, saya ini beberapa kali RDP ini, Pak. Yang baru-baru ini. Kalau di atas itu Pak, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kami ini sekarang DPR, Pak. Oh. Dewan Pro Rakyat. Sebelum ditutup, Ya. ya kita ini kan manusia biasa. Ya, Bukan manusia sempurna. Bukan Betul. manusia cerdas dan sebagainya. Ya, ya. Kami ini berbicara berdasarkan pengalaman. Iya. Ya. Aha. Jika dalam umpamanya kata-kata saya ini Ya. ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, Ya. ya tidak ada semata-mata untuk menyinggung perasaan orang, tidak ada. Semua untuk Kabupaten Ya, Timur. semua untuk Kabupaten Kutai Timur. Ya. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan pemahaman Mhm. yang saya paham. Tapi apa itu benar atau tidak, itulah pengalaman Ya. yang telah menjadi bukti otentik kami. Kalau di kemudian hari minta dipertanggungjawabkan, kami siap Oke, baik. mempertanggungjawabkan. Ya. Tetapi saran yang terakhir, mari kita dukung program Bupati Kutai Timur dan Wakil Bupati Kutai Timur. Karena satu keyakinan saya, tidak akan rasanya seorang bupati dan wakil bupati ingin menjerumuskan dirinya tidak berhasil dalam sebuah pembangunan. Apalagi dia ingin maju lagi. Iya, 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 iya. Ya kan, kalau ingin maju ya tunjukkan kinerja. Betul. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita semuanya harus mendukung program Bupati lah. Oke, baik. Ya, terima Bung kasih. Helan, terima kasih. Kembali lagi nanti saya akan undang kembali. Koalisi dan oposisi ibarat saudara kembar. Mereka bertengkar di hadapan halaman kita, tetapi di belakang pintu mereka jabat tangan. Rakyat menyaksikan apa yang terjadi, tetapi satu hal yang harus diingat, kata-kata politisi bukanlah ukuran untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi apa yang dikerjakan politisi itu, itulah yang dinantikan oleh masyarakat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.